Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Husnul Huda, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan menayangkan diseminasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata dari modul 1.4. Semoga diseminasi saya ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif rekan kita Ibu Husnul Huda SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Susunan acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Dilanjutkan acara kedua, diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Husnul Huda SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua guru hebat Semanggi yang sudah bersedia saya rekodkan. Saya ajak bersama di siang hari ini untuk membersamai saya dalam tugas aksi nyata modul 1.4 yang judulnya diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, yang perlu saya jelaskan sebelum saya paparkan apa saja yang harus saya bagikan kepada Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif ini adalah aksi nyata di modul 1. Dari semua modul itu jumlahnya 3 Bapak Ibu. Tapi di modul 1 ini ada 4 anak modul, di modul 2 ada 3 anak modul, dan di modul ketiga ada 3 lagi. Jadi di pendidikan guru penggerak itu total ada 10 modul yang harus kami selesaikan dengan alur merdeka. Judul alurnya itu merdeka Bapak Ibu. Jadi M itu mulai dari diri. Setiap modul itu alurnya. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ada rukol. Ini yang sangat mengasihkan. Ruang kolaborasi namanya Bapak Ibu. Yang berikutnya lagi ada demonstrasi kontekstual, ada lagi elaborasi, ada lagi jurnal mingguan. Jadi tiap minggu itu kami buat jurnal. Yang terakhir aksi nyata. 3 modul yang lalu itu tidak melibatkan Bapak Ibu, hanya ada beberapa saja yang saya mintai tolong untuk membuat semacam umpan balik begitu Bapak Ibu. Tapi ini wajib kami penuhi sebagai salah satu tugas dalam penyelesaian modul 1. Modul 1 ini paradigma dan visi guru penggerak sebenarnya. Di dalamnya juga ada budaya positif. Apa sih budaya positif? Kita bersama-sama akan mengupas hari ini Bapak Ibu. Harapan saya ke depannya semoga pertemuan ini tidak hanya seremonial kita bertemu di sini saja, tetapi ada semacam cermin di antara kita bahwa
siapa sih saya, sudah berada di posisi manakah saya sebagai seorang guru gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah begitu yang dihadapi oleh anak-anak. Baik, saya izin berdiri Bu Sofi ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan bersama membahas ada 8 ya Bapak Ibu, 8 pokok bahasan. Yang ini ada beberapa sudah saya sampaikan saat pendampingan individu yang kemarin. Ada beberapa. Yang pertama filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan peran dari guru penggerak itu apa. Yang ketiga visi dari guru penggerak itu apa. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ini materi baru Bapak Ibu. Yang pertama dari budaya positif adalah disiplin dan nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin? Apa itu nilai kebajikan? Kita akan berbagi bersama di sini. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kita di sini akan mendapatkan banyak sekali semacam mirror, ya, cermin diri kita Bapak Ibu. Yang berikutnya lagi ini tidak asing bagi kita wali kelas karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang ke-7 kebutuhan dasar manusia. Nah ini agak mirip-mirip dengan materi ekonomi, ternyata beda kebutuhan dasar manusia. Yang ke-8 ada segitiga restitusi. Apa sih 8 pokok bahasan ini? Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin itu sudah tahu filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini bapak pendidikan, begitu ya Bapak Ibu ya. Menurut KHD ada 3 poin penting. Apa itu pendidikan dan apa itu guru? Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, bukan menggendong. Bapak Ibu sekali lagi, menuntun. Bahasa kita ketika kita menyebut menuntun berarti siswa kita gandeng, begitu Bapak Ibu ya. Bukan kita gendong, karena mereka sudah bisa berjalan berarti kan menuntun. Menuntun apa yang dituntun? Kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak itu bawa kodrat Bapak Ibu. Ada 2 kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Mana yang dikatakan kodrat zaman Bapak Ibu? Kebiasaan mereka bermain gadget. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk tidak memakai itu karena itu kodrat zaman. Kepintaran mereka bermain games. Nah, itu kodrat zaman mereka Bapak Ibu. Yang sebagai guru mungkin kita harus mengimbangi itu. Itu kodrat zaman. Mana yang dikatakan kodrat alam? Kodrat alam itu latar belakang mereka. Dari siapa mereka lahir, tinggal di mana. Seringnya kita ngomongin siswa itu kan, oh memang karena kau tinggal di sini. Nah, itu kodrat alam Bapak Ibu. Yang harus kita kembangkan sebagai seorang guru agar anak-anak kita itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia individual atau mereka sebagai anggota masyarakat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, guru diibaratkan petani. Guru diibaratkan petani. Jadi siswa itu bibit yang sudah ada Bapak Ibu, bukan bibit yang kita ciptakan, bukan begitu. Jadi siswa itu bibit yang sudah ada, kita tinggal tanam, kita tinggal rawat, begitu Bapak Ibu. Kita tinggal beri pupuk. Jika sepanjang perjalanan tanaman itu ada rumput-rumput liar, maka kewajiban kita sebagai guru untuk membersihkan. Ada satu lagi bahasa kiasan. Selama ini kita selalu berpikir bahwa siswa adalah sehelai kertas putih. Ternyata salah Bapak Ibu. Siswa itu bukan kertas putih. Mereka itu kertas buram yang sudah ada coraknya, tapi tidak terlalu tebal. Tugas kita sebagai guru apa nih Bapak Ibu? Menebalkan atau menghapus corak itu, bukan membuat. Nah ini yang kita sering kali menganggap siswa itu kertas putih kosong. Ternyata salah Bapak Ibu.
mereka itu sudah ada sketsa yang tugas kita Bapak Ibu bersama-sama bagaimana cara kita bisa membuat sketsa itu tebal jika memang dia positif atau menghapus sketsa yang ada di kertas putih itu. Begitu ya Bapak Ibu. Ini yang sekali lagi yang ketiga, filosofi dari KHD itu menghamba. Rendah sekali Bapak Ibu. Kalau kita pikir hamba sahaya gitu ya. Rendah sekali guru itu ternyata. Guru itu seolah-olah apa ya, pesuruh gitu bagi siswa. Tapi menghamba di sini maksudnya pendidikan itu bagi seorang guru, siswanya adalah prioritas utama di mana kebutuhan mereka yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan anak-anak itu? Nanti ada di materi kebutuhan dasar manusia. Ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini agak membuka Bapak Ibu. Memang kata orang sih, kalau selesai guru penggeraknya ada idealis sedikit. Karena modulnya diawali dengan ini. Kita ubah dulu mindset pikir kita ternyata sebagai seorang guru kita mengharapkan. Kita bukan mengambil keutama di dalam bukan guru hanya fasilitator saja. Yang gerak, yang bergerak adalah siswa, begitu Bapak ya. Nah, ini kewajiban kita sebagai guru untuk membersihkan. Ada satu lagi bahasa kiasan. Selama ini kita selalu berpikir bahwa siswa adalah sehelai kertas putih. Ternyata salah Bapak Ibu. Siswa itu bukan kertas putih. Mereka itu kertas buram yang sudah ada coraknya, tapi tidak terlalu tebal. Tugas kita sebagai guru apa nih Bapak Ibu? Menebalkan atau menghapus corak itu, bukan membuang. Nah ini yang kita sering kali menganggap bahwa siswa itu kertas putih ini kosong. Ternyata salah Bapak Ibu. Mereka itu sudah ada sketsa yang tugas kita Bapak Ibu bersama-sama bagaimana cara kita bisa membuat sketsa itu tebal jika memang dia positif atau menghapus sketsa yang ada di kertas putih itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang sekali lagi yang ketiga, filosofi dari KHD itu menghamba. Rendah sekali Bapak Ibu. Kalau kita pikir hamba sahaya gitu ya. Rendah sekali guru itu ternyata. Guru itu seolah-olah apa ya, pesuruh gitu bagi siswa. Tapi menghamba di sini maksudnya pendidikan itu bagi seorang guru, siswanya adalah prioritas utama di mana kebutuhan mereka yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan anak-anak ini? Nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Di hadapan Bapak Ibu itu ada sticky note. Ada Bapak Ibu sticky note. Bentuknya berpasangan. Jadi Bu Dede dengan Bu Yuli, begitu ya Bapak Ibu. Bu Dahlia dengan Umi, Bu Yosi dengan Bu Widya. Yang mana? Baik. Sudah Bapak Ibu. Yang menang. Nah ya, yang menang. Tolong Bapak Ibu tuliskan satu benda berharga dalam hidup Bapak Ibu. Satu yang boleh tidak? Yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Tanpa pasangan Bapak Ibu kamu, apa yang Bapak Ibu tulis? Oh iya, satu saja sedikit Bapak. Yang pertama yang nulis, yang salah tidak usah. Yang menang saja, mana? Tuliskan satu yang paling berharga, satu saja. Tidak boleh Pak. Oke. Yang paling berharga beda dalam hidup. Bisa benda, bisa orang, begitu ya Bapak Ibu. Boleh. Sudah? Pasangannya, paling tugas pasangannya merayu, meminta dengan segala cara agar genggaman itu terbuka. Coba.
genggaman kamu salib. Baik, terima kasih Bu. Tadi saya sudah meminta pertolongan, minta pertolongan. Please, tolong. Ternyata belum dibuka. Yang kedua, saya menggunakan namanya bagaimana itu cara kekerasannya. Itu cara itu dari cara bagaimana membuka tangan. Dan ternyata setelah diusaha sangat sulit. Ternyata sekarang ke yang gagal membuka tangan. Kenapa kalau saya tidak mau membuka tangan? Oke, terima kasih. Yang pertama, mengapa saya tidak mau untuk ke sana? Karena isi yang diberikan itu adalah sesuatu berharga bagi saya. Karena tanpa ini saya tidak ada apa-apa yang akan hilang. Karena dengan yang berharga ini nanti saya kehilangannya. Berapa? Begitu berharganya genggaman yang di dalam genggaman itu ya. Oke, siapa tadi yang berhasil Bapak Ibu? Bu Dede. Oh. Oke, kenapa Bu Dede bisa melepaskan genggaman itu? Sepertinya Ibu Yuli ini sudah tahu kelemahan saya. Saya tidak bisa disentuh dia. Kelemahannya dia bergelitik dengan cara dia sampai dapat. Karena jadi tidak bisa lepas Bu. Akhirnya padahal itu sebenarnya berharga. Tapi apa? Apa daya ternyata juga dilepaskan. Siapa tadi? Ada lagi lepas ya. Ibu, kenapa Upi tadi melepaskan? Apa ini sih? Iya, kata berdiri tadi aku Upi kalau supaya nanti aku juga jadi pasti aku yang berharga buatmu supaya jadi anak ibadah. Aku bisa mencontoh. Ternyata ada dua sisi di kelas ini. Ada yang memang berhasil Bapak Ibu melepaskan, begitu ya, dengan segala cara, tahu kelemahan, nah itu, dengan wujud rayu ternyata. Tapi ada 1, 2, 3, 4 pasangan yang tidak terlepas Bapak Ibu. Yang mewakili tadi bapak-bapak, karena bapak-bapak hanya berdua. Kenapa tidak dilepas? Karena merasa bahwa ini hal yang sangat berharga dan tidak bisa orang lain, begitu ya. Apa sih maksud dari permainan ini? Ini stimulus respon Bapak Ibu, responsif kita saja sebagai individu, begitu. Ketika kita punya kelemahan dan orang tahu kelemahan itu apa, maka dengan mudah dia bisa membuat kita luluh. Tapi jika orang tidak tahu kelemahan kita Bapak Ibu, maka dia tidak akan mudah mengambil itu. Begitu ya Bapak Ibu. Ini hanya cerminan saja, ya. Permainan kita saja. Nah, ini pertanyaannya. Yang tadi sudah saya tanyakan, apakah Bapak Ibu yang berpasangan bisa membuka kepala tangan atau tidak? Ini pertanyaan tadi. Oke, dalam kegiatan yang tadi kita lakukan Bapak Ibu, siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan menurut Bapak Ibu? Siapa yang memegang kendali? Kita sendiri, betul sekali Bapak Ibu hebat. Kita sendiri yang memiliki kontrol itu. Jadi ada stimulus respon, itu respon dari orang yang ingin membuka kita. Ada memang pertahanan diri yang kita miliki sendiri, begitu ya. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha Bapak Ibu memahami
pengertian. Bapak Ibu silakan baca. Stimulus respon ini berkaitan erat dengan teori kontrol kita. Teori kontrol itu apa? Nanti ada di posisi slide berikutnya ya Bapak Ibu. Ini hanya perubahan paradigma saja yang kita harus mengubah. Coba kita pahami dulu satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama, stimulus respon dulu. Kita mencoba mengubah orang lain. Mengubah orang lain agar ikut yang gitu ya. Nah, yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tapi di teori kontrol itu bertentangan Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi kita ingin orang lain mengikuti kita, ternyata yang benar di teori kontrol adalah kita yang berusaha melihat dan memahami bahwa orang lain itu punya juga pendapat. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ada di teori kontrol salah lagi ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini tadi ini orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Tidak ada pimpinan yang bisa mengontrol kita Bapak Ibu. Itu kembali ke pribadi kita masing-masing, karena itu yang berbicara adalah teori kontrol. Yang keempat, saya bisa mengontrol Bapak Ibu, tapi di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang kata-kata, jangan membuat kata menyuruh kalau di kita tidak ada kata itu. Misal, buang sampah jangan sembarangan, tapi kita membuang sendiri sampah itu tidak pada tempatnya. Kalau peribahasa Bu Sophie, nepuk air dibuang ya, nyeprot korewe. Nah itu Bapak Ibu, ini bertentangan antara stimulus respon kita dan teori kontrol. Nah ini lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada. Dibujuk-bujuk dalam tarik paksa. Stimulus respon itu boleh secara responsif benar, tapi di teori kontrol pendidikan salah Bapak Ibu. Ternyata kita kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dirayu-rayu lah. Kayak Bu Fitri sama Bu Juwai dari berhasil kan melepaskan itu Bapak Ibu. Nah yang terakhir, stimulus respon. Model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir menang kalah itu stimulus respon otak kita. Tapi di teori kontrol sebagai seorang pendidik, tidak ada Bapak Ibu menang kalah itu. Pokoknya menang-menang. Itu teori kontrol yang kita pendidikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini marah. Tadi disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum. Gitu ya Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit soal disiplin. Yang di benak kita ketika ngomong disiplin, pasti yang terpikir adalah tata tertib, begitu ya Bapak Ibu. Disiplin ini berasal dari diri pribadi kita, Bapak Ibu. Apabila motivasi intrinsik dalam diri kita salah, maka kita memerlukan orang lain untuk memotivasi kita. Itu yang disebut disiplin. Jadi kita tidak bisa harus disiplin diri. Nah itu benar, disiplin itu diri kita dulu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita dari membawa ke kelas dan masuk, nah berarti dari motivasi intrinsik kita sudah salah, maka kita perlu orang lain. Itu yang namanya kita sering sebut peraturan. Jadi sekali lagi, salah lagi nih mindset kita. Selalu berpikir kalau disiplin itu berasal dari aturan-aturan yang ada dalam satu institusi. Ternyata salah Bapak Ibu. Kalau di
sudah membuat aturan kita bertaat, berarti motivasi intrinsik kita zong. Itu ya Bapak Ibu ya. Ingatkan kembali motivasi intrinsik dulu Bapak Ibu. Nah, nih berkaitan dengan waktunya fisik saya tadi, berkaitan apa dengan nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu nilai yang kita sepakati bersama Bapak Ibu tanpa memandang apapun. Mandang ras, mandang suku, mandang agama, ada penting. Pokoknya kita sepakati sama-sama. Ini nih nilai yang harus kita penuhi, begitu. Itu nilai kebajikan. Apa sih tujuan dari nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu bisa berupa keadilan, penghormatan, menghormati, begitu ya Bapak Ibu. Kejujuran, tanggung jawab, rasa syukur. Nah, ini kaitannya dengan apa nanti? Keyakinan kelas sebagai kita wali kelas. Nanti kaitannya ke situ Bapak Ibu. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai yang kita sepakati sama-sama. Tidak bisa lagi sekarang wali kelas motor, gak usah bawa HP, tidak bisa Bapak Ibu. Kita buat dulu nih, kita keluarkan dulu nilai kebajikannya. Anak-anak, bagaimana dengan HP, gitu ya? Kaitan dengan menghamba lagi, menghamba. Jadi kayaknya tuh agak tipis-tipis lah sama anak-anak. Apa sih tentang HP? Bagaimana penggunaannya? Kasih begitu Bapak Ibu. Pemantik, ada pemantik tuh. Kalau HP ini dipakai, konsekuensinya apa? Jadi tidak ada hukuman di pendidikan ini Bapak Ibu. Yang ada adalah konsekuensi atas nilai kebajikan yang sudah bersama-sama kita susun dalam keyakinan kelas, begitu ya Bapak Ibu. Nah, banyak ternyata nilai kebajikan. Ini saya ambil dari modul yang ada di LMS. Ada sekitar 40 nilai kebajikan yang harus ada di anak-anak didik kita Bapak Ibu. Dan mungkin udah 40-nya tercantum begitu ya Bapak Ibu. Ya, paling tidak sebagian besar ini teraplikasi di siswa-siswa semani. Bagaimana caranya? PR kita Bapak Ibu. Oke, ada banyak Bapak Ibu, silakan baca dari Kak peduli, terus terang, kebersihan, komitmen, jelas kasih, begitu ya. Bapak Ibu baca sendiri 40 gitu, 40 nilai kebajikan yang ada. Menurut Bapak Ibu, apakah nilai kebajikan ini sudah bisa kita lihat pada anak-anak semandiri? Sudah ada Pak ya? Yang ingin mewakili Bapak Ibu kira-kira kebajikan mana nih yang sudah banyak dimiliki oleh anak-anak semandiri? Bisa Pembina Rohis? Terima kasih. Kami akan mencoba mengatakan ada beberapa nilai kebajikan yang sudah dilakukan oleh anak kita di Semanggi. Di antaranya kalau ketemu guru, dia menyapa dengan santun. Kemudian selain menyapa dengan santun, anak-anak memulai pembelajaran itu dimulai dengan mengucapkan salam, berdoa, dan membaca ayat Quran. Lalu saat pembelajaran dimulai, anak-anak sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Walaupun memang ada beberapa yang kita temui anak-anak yang agak nyeleneh, ya, tapi tidak semua ya. Rata-rata ada yang sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang peserta didik dengan baik. Kemudian dia sudah melakukan tiket dengan baik untuk menunjukkan cerminan bertemu mereka di dalam kelas. Lalu kadang-kadang ada temannya yang tidak punya pena, dia pinjami menunjukkan dia rasa kasih sayang terhadap temannya. Iya, bahkan ada yang tidak punya kertas dan tidak bawa kertas, diberikan kertas. Ada menunjukkan kedermawanan pada diri anak-anak. Ya, saya kira ada beberapa itu saja yang mungkin banyak ya, tapi itu sebagian yang sudah bisa terlihat. Terima kasih Nur. Ternyata sudah banyak ya kebajikan yang ditanamkan begitu ya Bapak Ibu, sudah banyak yang ada di siswa. Betul kata Umi Nur, kita lihat saja dari tiket.
Pikir itu kan yang nilai kebajikan adalah kebersihan, tanggung jawab mereka, kepatuhan mereka, gotong royongnya mereka, gitu Bapak Ibu. Memang dimulai dari hal yang kecil, tiket. Terus ketika dia belajar saling nyontek, saling nyontek kebersamaan itu Bapak Ibu. Nilai kebajikan walaupun salah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, gitu ya Bapak Ibu. Ini ada 4 sub pokok bahasan Bapak Ibu. Coba kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, manusia ini memiliki 2 motivasi besar. Yang pertama, internal, intrinsik kata saya tadi. Yang kedua, motivasi eksternal. Mana yang dikatakan motivasi internal? Motivasi yang berasal dari diri kita, Bapak Ibu. Dari diri kita masing-masing nih, apa motivasi kita, gitu ya? Yang motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari orang lain atau dari faktor-faktor lain, Bapak Ibu. Contoh, karena kita melakukan ini karena ujian, eksternal itu. Kita lakukan ini karena takut SKP turun, begitu Bapak Ibu ya. Kita lakukan ini karena kita ingin mendapatkan penghargaan. Kita lakukan ini karena kita ingin SKP kita meningkat, eksternal Bapak Ibu. Mana yang dikatakan motivasi internal? Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Saya lakukan ini karena ini adalah kebutuhan, begitu. Saya lakukan ini karena ini merupakan tanggung jawab moral saya yang akan saya bawa nanti sampai kehidupan berikutnya, gitu. Jadi memang motivasi internal eksternal ini kita harus paham dulu Bapak Ibu. Kalau saya lebih banyak sih sebenarnya motivasi internal. Karena saya berpikir bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu berasal dari diri kita tanpa takut dengan siapapun, urusan belakang lah nilai apa gitu. Yang penting kita lakukan dulu. Tapi bagaimana mudah kalau misalnya kami ngajar kami mendapat duit sertifikasi gitu ya. Jawabannya berarti kita datang mengajar motivasi eksternal untuk mendapatkan, nah itu tadi Bapak Ibu. Di slide saya itu ada tanda panah sengaja saya balikan karena ini sudah siang. Motivasi eksternal menghindari ketidaknyamanan atau kita menghindari hukuman yang terjadi apabila kita tidak melakukan Bapak Ibu. Itu eksternal, itu yang saya bilang tadi bahwa kita takut dengan atasan, kita takut dengan nilai SKP gitu ya. Kita takut dengan kata-kata orang lain tentang kita. Nah, itu eksternal Bapak Ibu. Masa bodoh, nggak mampu gitu ya. Yang penting saya lakukan sesuai dengan hati nurani dan tanggung jawab saya. Itu internal. Kalau eksternal itu biasanya takut hukuman atau pengen mendapat penghargaan, itu eksternal. Yang kedua, contoh dari motivasi eksternal mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita ini manusia memang Bapak Ibu, tidak ada sih yang tulus-mulus kalau kata saya. Tidak ada yang tulus-mulus, pasti ada perpaduan antara motivasi internal dan motivasi eksternal. Mana yang dikatakan motivasi internal sebagai tujuan dari disiplin positif? Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Ini Bapak Ibu mengentuk hati kita sama-sama bahwa ternyata motivasi internal yang harus kita benahi begitu Bapak Ibu. Karena kalau eksternal itu yang masa bodoh orang nggak mau ngaku. Yang penting kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita saja. Nah, penghargaan Bapak Ibu. Saya refleksikan dulu Bapak Ibu. Pernahkah kita mengajar siswa memberikan reward? Pernah tidak Bapak Ibu?
Ada tidak pengalaman Bapak Ibu ketika mampu nih makan ini rewardnya? Pernah tidak Bapak Ibu kita lakukan itu? Belum pernah. Ada yang sudah pernah melakukan? Mungkin sudah. Bentuknya pujian gitu. Kalau bentuknya penghargaan Bapak Ibu? Belum. Iya, karena misal kalau bisa jawab ini 10 soal, maka Ibu kasih uang nih segini, begitu Bapak Ibu. Atau saya beri makanan ini, begitu Bapak Ibu. Pernah tidak? Pernah? Belum? Oke. Kalau belum kita bersyukur ya Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu banyak sekali efeknya Bapak Ibu. Apa sih efeknya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Banyak ternyata. Kita lihat satu-satu nanti Bapak Ibu. Kita renungkan bersama karena ini polanya berbagi ya Bapak Ibu ya. Mana yang tidak paham, mana yang tidak jelas kita sama-sama pecahkan. Yang kedua, penghargaan itu bentuknya menghukum. Seperti apa Bunda? Kita lihat slide berikutnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Yang di belakang mendengar saja ya, anggap saja kamu tidak ada gitu. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu ya Bapak Ibu. Kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat jangka pendek. Apa sih pengaruh penghargaan jangka panjang dan jangka pendek? Bapak Ibu di slide ini sudah saya ringkas biar kita paham. Ternyata penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, begitu ya. Oke, hati-hati ini penghargaan. Pengaruh jangka pendek kedua terhadap satu penghargaan adalah jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Setiap dia melakukan sesuatu, intinya dia ingin penghargaan. Ini pengaruh penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Adalah satu-satu saja ya Bapak Ibu. Penghargaan Anda bisa atau siwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratannya. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan ini. Begitu. Hati-hati Bapak Ibu. Kita sering kadang begini ya. Kalau pekerjaan ini sudah tepat waktunya, ini pun 10 begitu ya Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Bagaimana dikatakan penghargaan merusak hubungan? Ketika seseorang diberi penghargaan atau bentuknya pujian di depan orang banyak, Bapak Ibu, ketika kita memuji siswa di dalam kelas, belum tentu semua itu senang Bapak Ibu. Terkadang bagi mereka yang kurang, misal, mereka akan merasa iri. Itu dikatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Karena dialah yang disayang oleh Bu Elmi hanya tokoh baik saja. Sementara kami tidak. Atau anak kelasnya Bu Dede itu yang menang basket. Begitu Bu Dede ya. Sementara yang tidak menang basket, yang tidak main basket, itu tidak tahu apa-apa. Gitu. Nah ini hati-hati penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Dari setnya, coba dibaca Bapak Ibu. Oke, Pak Salim, saya berbagi dulu ya Pak ya. Bapak sudah pernah memberikan penghargaan? Terima kasih. Kalau seandainya saya kasih bentuk uang, misalnya 100 semua ya rugi pada. Gimana? Terus? Ya terus ya paling-paling ya terbentuknya bagus. Kepada siapa Pak yang dipuji bagus? Seluruhnya. Paling dapat 20-30. Wah, guru keren guru ya. Sekarang Bu Dede pernah memberikan penghargaan ini di basket. Kalau di kelas untuk pelajaran belum pernah Bu. Biasanya sekedar pujian benar bagus.
kelas ini bagus. Tapi kalau untuk yang di luar ini kayak ekskul ada penghargaannya pasti. Saya beri penghargaan berupa apa? Ya makanan, apa bisa itu. Tapi kalau di kelas tuh sekedar pujian Bu. Pujian, tapi belum ada yang ngasih coklat. Kalau bisa jawab ini kasih silver queen. Loh, belum belum sampai sana. Nah, kasih apes untuk siapa gitu. Nah, tepuk tangan kawannya itu aja Bu. Kalau untuk yang belum Kebanda belum. Iya, karena terjangkau besok. Kalau satu besok enam lagi. Nah ini kan mimpin kita hari ini kita kasih yang bagus. Besok suatu saat ada tulis, Bu, yang kemarin kita kasih juga. Masa ini tidak? Jadi mereka jadi terkebiasaan. Jadi kalau pelajaran UDD ini, kalau saya kasih itu, nanti besok-besok saya jawab dapat juga. Nah suatu saat kita tidak dapat, kita nggak bawa gimana Bu? Jadi kan mudah siswa itu jadi apa? Siswa itu ketergantungan ya. Jadi dia semangatnya karena ada sesuatu penghargaan. Iya betul ya. Terima kasih Bu Dede. Ternyata yang dibicarakan Bu Dede itu sudah ada penghargaan ini bisa mematikan kreativitas anak Bapak Ibu. Iya. Ini guru penggerak yang masih parkir ya. Ternyata memang benar Bapak Ibu, penghargaan itu mematikan kreativitas anak. Apabila kita sudah satu kali memberikan penghargaan kepada sekelompok anak misal, yang lain merasa kami masih sama loh. Nah, yang kami kerjakan juga sama, tapi kenapa dia saja yang diberi silver queen? Nah ini Bapak Ibu, ke depan dari diseminasi ini membuka paradigma kita bersama bahwa tidak semua penghargaan itu bisa efektif diberikan kepada siswa Bapak Ibu ya. Penghargaan bisa menghukum Bapak Ibu. Penghargaan bisa menghukum. Penghargaan bisa menghukum. Apa nih penghargaan bisa menghukum? Kita lihat Bapak Ibu. Ketika sistem ranking, nah ini. Penghargaan menghukum kita lihat ketika siswa mendapatkan ranking 1 terus nih 2 semester. Begitu naik jenjang atau dia naik fase, Bapak Ibu, tiba-tiba kelas diacak Bapak Ibu, kelas diacak, sehingga dia yang biasanya dapat ranking 1 itu menjadi ranking 2. Nah, di sini bahwa ternyata sistem ranking yang seperti itu membuat yang biasanya ranking 1 tiba-tiba turun menjadi ranking 2 merasa dia dihukum Bapak Ibu. Ini yang sebenarnya ada baik dan tidaknya sebenarnya berarti ranking kelas itu. Apabila anak itu nilai turun naik, dia merasa bahwa kita hukum dengan ya sudah, kalau selama ini kerja apa tidak sama nih dengan waktu kelas 10 misal. Di kelas 11 kelas, sehingga ranking kau turun dari ranking 1 menjadi ranking 2 atau menjadi 3 besar. Maka ini menghukum Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kenapa sih di sekolah kita di sekolah lain juga masih ada ranking kelas? Jawabannya karena kita belum semuanya belajar tentang apa efek dari penghargaan. Saya harapkan Bapak Ibu setelah diseminasi ini kita dapat ilmu yang ketika kita akan bersikap kita memang perlu hati-hati. Apalagi berkaitan dengan hukuman, penghargaan ataupun yang lainnya begitu Bapak Ibu.
Narasumber di belakangnya luar biasa Pak Eka. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi bagi siswa? Konsekuensi, karena bentuknya hanya sementara capek nulis, beruntukkan dia 1 hari saja dia Bapak Ibu, tapi besok sudah lupa dan dia tidak akan mengulangi lagi. Biasanya Bapak Ibu capek keriting tangan saya menulis begitu, capek. Nah, ingat kalau tidak terlambat, kalau dia terlambat lagi maka konsekuensinya itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi lagi. Karena tidak menyakiti 2 kali Bapak Dedi. Lapangan Semanggi kan kecil, konsekuensi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman karena capek. Kalau anak kena asma selesai gitu Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman Bapak Ibu. Hukuman karena seharian tidak pakai sepatu, kita tidak bisa menebak apa yang mereka pijak Bapak Ibu. Jika itu dia memijak benda tajam, buka lama fisiknya itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena PJOK. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pembahasan berikutnya adalah restitusi. Ini masih 1 modul Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Nah, ini kita berikan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini nanti ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini baru restitusinya saja, baru kulitnya saja Bapak Ibu. Belum ke segitiga restitusi. Jadi restitusi itu satu usaha bagaimana kita mengatasi kesalahan yang dibuat oleh anak dengan cara kita agar karakter dia ketika dia kembali ke habitatnya, dia kembali ke lingkungan permainannya, karakternya akan lebih baik. Ini istilahnya pemulihan, gitu ya. Kita lihat dulu. Nah, ada beberapa ciri-ciri restitusi. 9. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan Bapak Ibu, bukan ngejudge. Bukan ngejudge ya Bapak Ibu. Kita seringnya tahu ini, gitu. Ternyata salah, saya juga sudah melakukan itu. Ternyata salah. Restitusi tawaran bukan paksaan. Sekedar tawaran bukan paksaan Bapak Ibu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dia. Kenapa sih kamu melakukan ini? Apa alasannya? Begitu. Adakah penyesalan di mereka? Seperti itu Bapak Ibu. Ini ciri-ciri dari restitusi itu ada 9. Kita lanjutkan saja. Bapak Ibu wali kelas sudah buat ini Bapak Ibu? Sudah. Pak Masalin sudah Pak? Sudah. Udah sudah Pak? Sudah. Sudah semua Bapak Ibu wali kelas ya? Bu-nya sudah Bu? Oke. Cerita sedikit coba Bapak Ibu. Pasti keyakinan kelas menurut Bapak Ibu. Apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama? Secara pribadi untuk tahun ini saya pertama kali menjadi wali kelas. Mungkin untuk
itu saya buat karena beberapa dari sebelum-sebelumnya ada kesalahan yang sudah terjadi, maka membuat kesadaran saya untuk membuat peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini saya buat bersama-sama dengan anak, dan kami pilih yang mana yang paling menurut saya harus ditekankan di dalam kelas tersebut. Kalau keyakinan kelas, menurut saya ini keyakinan kelas ini saya buat 36 anak itu saya buat secara pribadi masing-masing. Jadi ditempel di kelas. Jadi apa mereka yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Yang penting buat. Yang penting untuk saya itu yang saya lakukan saat ini, Bu. Jadi mohon kembali lagi saya mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya Pak. Iya, kembali. Oke, terima kasih Bu Yasi. Oke. Ada Bu Dede. Silakan Bu Dede. Kalau menurut saya peraturan kelas itu biasanya saya yang buat. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama anak siswa. Jadi siswa kelas 12 IPS itu mereka bersama-sama dengan saya karena membuat untuk keyakinan kelas. Tapi kalau untuk peraturan kelas saya yang membuat sebagai wali kelas. Oke. Keren. Oh ya, itu aja. Terima kasih. Sudah penggerak ternyata Bu Dede. Oke, terima kasih Bu Dede. Ada lagi yang ingin menambahkan Bapak Ibu wali kelas? Oke, tidak ada. Kita bahas sedikit Bapak Ibu. Sama nggak peraturan kelas dan keyakinan kelas? Jawabannya berbeda. Kedua, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, mereka sudah keluar. Di kurikulum merdeka, tidak ada peraturan, Bapak Ibu. Tidak ada tata tertib karena dia tidak mengenal hukuman. Di kurikulum merdeka yang ada adalah keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Kita hanya mengajukan pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Untuk membuat keyakinan kelas. Satu, tentang kehadiran nih. Kamu pengennya seperti apa? Nah, itu bagus Bu Yosi, sudah ditulis pakai sticky note. Kalau saya kemarin bentuknya diskusi online 10 itu. Saya tulis di WA, hendaknya aku ditulis. Kaitannya tinggal tentang pertanyaan pemantik, contoh kehadiran. Contoh lagi penggunaan gadget, penggunaan HP di kelas. Bagaimana tentang seragam? Nah, kita wali kelas siapkan itu Bapak Ibu. Kita siapkan dia mereka. Apa beda peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu hendaknya guru. Kita ancam terus mereka sehingga mereka tidak lagi memiliki rasa peduli tinggi. Santai baik. Kalau kita kaget tidak masuk kelas, paling juga pakai untuk. Nah, kesadaran dari dirinya itu tidak muncul. Tapi dengan kita buat keyakinan kelas, bebaskan Bapak Ibu, silakan. Nah, berapa kali tidak masuk, tapi tetap kita giring. Contoh, tidak terlambat. Bahasanya, bahasa positif Bapak Ibu. Dilarang terlambat tidak boleh keyakinan kelas, tapi tidak datang terlambat. Deal selesai. Penggunaan HP, dilarang menggunakan HP, itu aturan Bapak Ibu. Mana yang keyakinan kelas? HP digunakan pada saat guru bidang studi memerlukan. Nah itu. Bagaimana Bu? Misal kami sudah dibuat keyakinan kelas, motivasi intrinsi dari mereka sudah keluar, tiba-tiba kejadian dilanggar. Nah, itu konsekuensi. Makanya ketika membuat keyakinan kelas, kita sertai dengan konsekuensi. Jika terlambat, kamu nanti lakukan.
berbenah bersama-sama. Tidak bisa langsung klik, tidak bisa Bapak Ibu berbenah bersama-sama. Itu gunanya berbagi, kami guru penggerak berbagi dengan Bapak Ibu. Nanti dilanjutkan Bu Dede akan berbagi lagi, begitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita semuanya sama. Jadi guru penggerak itu bukan hanya kami Bapak Ibu, oh guru penggerak yang bergerak begitu ya. Bukan itu. Guru penggerak itu agen perubahan pembelajaran, bukan agen perubahan sekolah. Gitu perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini beda dengan peraturan Bapak Ibu, tidak sama. Karena kalau peraturan itu eksternal, tapi kalau keyakinan kelas itu motivasi dari diri masing-masing peserta ini. Oke, nah ini keyakinan kelas sama peraturan. Ini beda Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh saya saja. Di kelas 10 IPS dulu ya namanya. Saya buat gitu Bapak Ibu, sticky note. Sticky note. Saya coba buat pakai sticky note. Ini kurikulum merdeka pertama kali. Tapi di tahun ini saya buat online. Saya buat online, saya buat poster. Revisi apa sih namanya? Resume dari apa yang mereka tulis di WA. Saya diskusikan kembali. Jadi HP ini bagaimana nih? Nah, Anda untuk ya sudah. Artinya siapapun ketahuan bawa HP, panggil orang tua. Ini contoh saja Bapak Ibu. Belum tentu sempurna, tapi minimal kita sudah merubah perlahan-lahan pola pikir kita, gitu ya Bapak Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Mohon waktu Bapak Ibu, masih ada beberapa dan ini memang ilmu kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Makanya kalau anak tuh kalau belajar saya hadir utuh ya, hadir utuh, paham Bapak Ibu ya? Hadir utuh itu udah jangan jasa ke depan kita gitu. Makanya kayak ada speaking, ada motivasi begitu Bapak Ibu. Kesenangan, nah anak tuh butuh kesenangan Bapak Ibu, butuh penguasaan, butuh bertahan hidup, butuh kebebasan. 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Oke. Nah, saya punya contoh satu kasus. Saya ulang dulu ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya, ada berapa Bapak Ibu? 5. Kebutuhan kasih sayang, penguasaan, survival, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini Bapak Ibu kita lihat bersama. Ini kasus. Seperti inilah guru penggerak Bapak Ibu. Kami beri kasus, pecahkan Bapak Ibu. Belajarnya seperti ini. Jadi nggak belajar baca buku beda. Tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ada 4. Kapan Dimas memiliki kebutuhan kesenangan? Ketika dia sudah bisa nyetir jalan-jalan dengan kawannya, maka kebutuhan kesenangan dia sudah terpenuhi. Paham Bapak Ibu? Kita harus lihat dari segi kita. Penguasaan, mana yang dikatakan kebutuhan penguasaan? Dimas bisa menyetir. Mana yang diomongkan cinta kasih sayang? Nah, kasih sayang orang tua Dimas ke Dimas, kasih sayang Dimas ke teman-temannya. Dia ada kawat saya jemput ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kita berharap itu dari anak-anak kita. Ada nggak Bu? Ada. Di kelas BBM, di kelas Wismati itu ada. Yang selain jemput kawan. Ada Bapak Ibu. Ternyata ada kebutuhan dasar anak itu sudah dianak semanggi. Kenapa Bapak? Aku jemput dia Bu. Ternyata dia belum bangun. Tapi ada berarti kebutuhan dasar sebagai seorang murid yang butuh, yang punya cinta kasih sayang. Ada Bapak Ibu. Yang terakhir kebebasan. Bebas. Dimas bebas. Kalau dia bisa nyetir, dia tidak perlu lagi diajak oleh ayah ibunya, tidak perlu lagi dikawani ibu bapaknya, Bapak Ibu. Jadi dalam satu kondisi kita harus bisa, anak ini berbuat ini karena dia pengen menguasai ini. Contoh lagi Bapak Ibu, anak ada yang disemangatin.
Saya cerita sedikit kasus. Ada seorang anak yang hobi mengambil punya temannya. Tidak sudah lagi, tidak pegang, tidak buku, tidak duit, tidak makanan. Pertanyaan kita, oh anak ini. Kita tidak bisa, oh dia mengiang, tidak bisa lagi ternyata seperti itu. Kita tahu dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dia. Oh bu, ternyata bapaknya cuma narik kantor, berarti secara ekonomi kurang, bapak ibu, begitu ya. Terus, oh dia tidak diperhatikan orang tuanya sehingga pena tidak ada, buku tidak ada, begitu bapak ibu. Ini agak berbahaya, tapi memang kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi oleh siswa. Kalau semuanya terpenuhi, enjoy, kita masuk semanti. Tidak ada lagi bukan kayak kita kejam, begitu bapak ibu. Nah, kita tiba di posisi kontrol seorang guru. Agak mulai dikit bapak ibu ya. 5 posisi kontrol. Di manakah kita? Saya akan tayangkan video setelah ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di mana posisi kita? Kita lihat video berikutnya Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Kapan ibu panggil makan ke sini, tadi ibu diperlukan ini dari kabel tadi atau begini di kelas kita ada masalah, dia menyebut nama Novan. Ada yang ingin Novan jelaskan? Waktu jam pelajaran ini Novan hadir buka Instagram. Jadi ketika buka Instagram itu sendiri ditarik. tapi Novan langsung diambil oleh begini. Novan kita manusia itu memang tidak pernah luput dari kesalahan gitu kan ya, kita pasti pernah bersama gitu. Tapi maksudnya itu Novan pasti ada alasan kan kenapa pas pelajaran nanti ketika begini menjelaskan Novan harus membuka HP dan membuka medsos itu. Apa alasan Novan? Tidak ada alasan yang spesifik sih, cuma Novan agak bosan pas pelajaran ini. Jadi ada notif postingan orang jadi orang buka HP. Novan kira nggak tahu kami Novan nggak berhenti luar semua. Tapi ternyata tahu kalau begini bukan HP itu. Oke, Novan sebagai orang tua, ibu sangat menyayangkan hal itu karena itu salah. Novan ada dari salah ya. Novan masih ingat tidak ada keyakinan kelas yang kita buat pada awal masuk kemarin? Ingat, ada tidak keyakinan kelas yang belum Novan lakukan? Tidak pernah habis saat jam pelajaran. Tapi Novan lakukan gitu, bermain HP di jam pelajaran ya, berarti Novan sudah melanggar kesepakatan kita bersama ya ketika kita membuat keyakinan kelas. Baiklah nanti setelah disopa selesai, ibu akan ambil Novan, dia akan menunggu ini untuk menyelesaikan masalah Novan dan sekaligus bagaimana Bu ini bersikap nanti Novan terima konsekuensinya gitu ya. Oke, misalnya Novan nanti bukan lagi kalau memang Bu ini sudah siap untuk kita penuhi masalah ke depan Novan masih ingat bukan kali lagi ke mama lain, jangan pernah lagi paham ya, jadi ya tidak lagi membuka HP saat guru sudah menjelaskan. Boleh membuka HP jika memang itu disuruh oleh guru. Oke, itu apakah itu ya? Ya, sekarang masuk kelas karena kalau sudah berbunyi, nanti kalau misalnya menjadi ada baru Novan dipanggil lagi. Oke, baik Bapak Ibu, itu contoh kasus pertama di mana Novan itu sebagai siswa 10B saya buat skenario seperti itu. Jadi dia ini main HP ketahuan dan diambil oleh dia. Nah satu ini berhubungan dengan
Bapak Ibu, karena sedikit lagi selesai Bapak Ibu ya. Ini contoh saja, bukan berarti ini benar gitu ya. Tapi Bu Dede ini salah satu tugas yang kita upload di YouTube, namanya demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Demonstrasi kontekstual ini kita melakukan peran terus sesuai dengan modul itu. Jadi guru penggerak ini memang bekerja, membaca, membuat begitu. Jadi kita buka. Ini salah satu contoh tugas saya Bapak Ibu. Tugas rekaman ini beda lagi. Rekaman ini 60 menit minimal memang saya paparan begitu Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah habis Bapak Ibu, selesai. Semoga jadi bermanfaat. Dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan kira-kira Bapak Ibu? Saya persilakan. Ada namanya? Oke. Pas ya? Oke, kalau pas kita refleksi dulu sedikit. Refleksi dulu sedikit Bapak Ibu. Hal baru apa sih yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini? Yang kedua, apa sih rasanya gitu ya siang-siang bersama di sini dapat ilmu seperti ini? Yang ketiga, posisi kontrol bagian yang mana akan Bapak Ibu terapkan ke depannya? Oke, pertanyaan pertama. Hal baru apa yang bisa mengubah paradigma itu setelah kita hari ini belajar? Silakan Pak Iri. Bukan dari Pak Salim. Sebentar. nanti Iya Pak. jadi setelah saya dapat pelatihan hari ini, yang dapat kelihatan bahwa kita sebagai guru adalah guru yang mengajar mantap ya. Terus perasaan apa yang muncul selama ini? Yang pertama ya banyak ilmu yang saya dapatkan setelah ini, apalagi mudah-mudahan ya bisa itu lebih juga jadi. Amin ya Allah. Terus posisi terbagi yang mana akan berikutnya. Ya saya senang dengan cara segitiga Restitusi, iya. Mudah-mudahan nanti saya akan praktekkan sesuai dengan yang kita pilih tadi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin merefleksi? Cukup kamu saya mewakili Bapak Ibu. Oke. Baik rekan-rekan hebat semuanya, terima kasih banyak sudah menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini bisa membawa satu perubahan kecil Bapak Ibu. Tidak ada perubahan besar sebelum kita mulai dari perubahan kecil. Saya minta maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan akan saya libatkan. Dan satu, bagi adik-adik muda termasuk rekan-rekan yang senior, silakan ikuti angkatan 12 guru penggerak. Banyak ilmu di sana. Jangan berpikir bahwa menjadi kepala sekolah dan menawas itu bonus Bapak Ibu. Tidak mungkin kita melawan pas sekolah. Paling tidak kita mengubah paradigma. Sekali lagi mohon maaf jika ada hilang-hilang kata. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai saya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Husnul Huda SPD. Semoga kawan-kawan yang lain yang masih muda belia mudah-mudahan semua dan dapat melanjutkan langkah dari Ibu Husnul Huda. Amin ya Allah. Demikian diseminasi budaya positif sebagai salah satu aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 yang telah disampaikan oleh Ibu Husnul Huda SPD. Semoga apa yang disampaikannya menjadi barokah dan bisa kita teruskan dan diterapkan di SMA Negeri 5 Oku yang kita cintai ini. Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung acara kita, yaitu penutup. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama membaca lafaz hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala salah dan mohon ampun atas segala hilaf.
Ada yang kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama.